bahwasanya beliau Utsman bin Affan kurang lebih sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebih sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, juga sama dengan Umar bin Khattab, bahwasanya mereka pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Ya, mereka pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Akan tetapi akhwati fillah, masa jahiliyah mereka tidak sama dengan kejahilan orang-orang di sekitarnya. Ya, kejahilan mereka tidak sama dengan kejahilan orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan ini diantara pengaturan Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai sahabat-sahabat yang akan mendampingi Rasulullah sebagai orang-orang pilihannya. Ya. Orang-orang yang pernah mengalami masa jahiliyah, tetapi dia bukan orang jahiliyah sembarangan sebagaimana dengan kejahilan yang lain. Dia orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi mereka. Ya. Baik. Ya, bukan orang-orang ya seperti hari ini. Ya, sekiranya orang-orang seperti hari ini mendampingi Rasulullah, maka kita tidak tahu bagaimana. Ya, tetapi lihatlah bagaimana keagungan akhlak mereka, kemuliaan mereka adalah bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memang telah dipersiapkan oleh Allah untuk itu. Ya. Baik, saya tulis bahwa di slide ini saya tulis bahwasanya Utsman bin Affan juga pernah mengalami masa jahiliyah. Akan tetapi akhwati fillah, ya, beliau jahiliyah, namun Utsman bin Affan adalah orang yang terbaik dari kalangan kaumnya. Ya, dia adalah orang terbaik di kalangan kaumnya, sangat dihormati. Ya, beliau hartawan. Ya. Kemudian beliau tawadu. Ya. Sangat pemalu. Kemudian kata-katanya santun. Ya, kata-katanya santun sehingga kaumnya sangat mencintai dan menghormatinya. Ya. Jadi luar biasa. Sehingga kemudian beliau ini dihormati oleh kaumnya. Kemudian akhwati fillah, di masa jahiliyahnya beliau tidak pernah bersujud kepada berhala sekalipun. Nah, ini sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun sekali beliau tidak pernah bersujud kepada berhala. Ya. Bahkan di sini katakan tidak melakukan perbuatan keji sekalipun dan tidak menzolimi seorang pun. Baik, tidak menzolimi seorang pun. Ya. Bahkan akhwati fillah, dia sama dengan para pemilik kehormatan lainnya. Sangat merindukan tangan sangat merindukan tangan kasih sayang yang mengentaskan manusia dari jahiliyah. Ya. Bahkan yang telah mewabah pada waktu itu, di mana kejahilan itu sangat merebak. Ya, tapi beliau adalah orang yang justru ingin mengulurkan tangan untuk mengangkat manusia dari kejahilan itu. Ya. Nah, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hingga kemudian Utsman bin Affan ini masuk Islam? Ya. Bagaimana beliau akhirnya masuk Islam? Dikisahkan dalam buku ini bahwasanya berawal atau ada hal yang menarik dalam kisahnya, di mana dia pernah mengimpikan untuk menikah dengan anak Muhammad bin Abdullah. Ya. Baik. Jadi dia ini pernah berharap akan menikah dengan Ruqayyah. Ya, Ruqayyah ini adalah anak yang kemudian menjadi Rasulullah. Ya, anak Muhammad bin Abdullah. Ya. Yang bernama Ruqayyah. Ya, anak daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Akan tetapi pada waktu itu akhwati fillah, Utsman bin Affan belum masuk Islam. Ya. Kemudian masa itu Rasulullah juga belum diutus sebagai seorang rasul, ya. Sehingga kemudian menikahlah Ruqayyah dengan anak daripada Abu Lahab. Ya. Menikahlah Ruqayyah dengan anak Abu Lahab. Sehingga Utsman bin Affan sempat merasa bersedih, ya, merasa gagal, tidak berhasil menikahi Ruqayyah karena keutamaan yang dimiliki Ruqayyah, keutamaan yang disebutkan, ya, beliau orang yang
memiliki kelebihan. Ya. Di antara kelebihannya dia orang yang cantik di masa itu. Kemudian dia orang yang memiliki nasab yang sangat agung, sangat mulia pada waktu itu. Ya, sehingga Utsman bin Affan merasa gagal ya menikahi Ruqayyah pada waktu itu, sehingga dia sempat bersedih. Ya. Tapi akhwati fillah kemudian dihibur oleh bibinya. Ya, dihibur oleh bibinya bahwasanya kelak akan hadir seorang nabi akhir zaman dan engkau akan bersamanya dan itu akan menggantikan itu. Ya, itu akan menggantikan itu. Ya. Apa yang dinasihatkan oleh bibinya terus direnungkan. Ya, terus diingat-ingat, ya, terus dihibur dirinya hingga akhirnya dia menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq membenarkan perkataan bibi daripada Utsman bin Affan itu. Mengatakan bibimu itu telah benar. Ya. Ya. Bibimu itu telah benar dan telah hadir, telah datang Nabi Rasul akhir zaman itu. Ya, maka Utsman bin Affan, siapa dia? Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dia adalah ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, nah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, maka mendengarkan itu Utsman bin Affan langsung seketika ingin memperjelas, mengatakan as-sadiqul amin, ya orang yang selama ini digelari sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya itu. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ya Rasulullah itu memang sudah dikenal al-amin. Ya, sebelum diutus, sebelum terangkat menjadi seorang nabi. Ya. Dan itu dikenal, termasuk Utsman bin Affan mengenali akhlak kejujuran dan sikap terpercayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ya, maka ketika dia mengatakan as-sadiqul amin, ya apakah dia as-sadiqul amin itu? Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkan hingga kemudian Utsman bin Affan mengatakan kalau begitu antarkan saya kepadanya. Ya, bawa saya menemuinya. Baik. Beginilah awal-awal Utsman bin Affan akhwati fillah mendapatkan hidayah itu. Ya. Jadi begitu mendengarkan bahwasanya yang dimaksud Rasul Nabi akhir zaman sebagaimana yang bibinya katakan itu adalah Rasulullah Muhammad, maka dengan kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah pada waktu itu sebagai orang yang terpercaya, orang yang sudah digelari Al-Amin, maka Utsman bin Affan serta merta mengatakan bawa saya kepadanya. Yang ada pelajaran bahwasanya kalau kita adalah orang yang baik-baik, ya, kalau kita adalah akhwat yang baik-baik, kita adalah ummahat yang baik-baik, ya, maka kebaikan ini juga akan dikenang orang. Kebaikan ini akan melekat pada orang. Sehingga ketika kita datang dengan sesuatu, ya, maka orang akan mudah menerimanya karena memang ada kelebihan yang sudah melekat pada diri kita. Ya. Orang akan tidak sulit lagi menerima kita. Orang tidak akan susah lagi menerima kita karena memang sudah ada kelebihan, ada modal yang kita sudah tanamkan, modal kepercayaan, modal kebaikan yang kita sudah tanamkan kepada orang-orang sehingga orang juga mudah menerimanya. Ya. Kisah ini adalah buktinya akhwati fillah. Utsman bin Affan mengatakan bawa saya untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Lanjut kisah akhwati fillah, maka mereka kemudian menemuinya, ya, dan hingga akhirnya kemudian ya masuk Islam, ya masuk Islam. Ya, di sini katakan Utsman berkata, demi Allah, begitu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, jadi Utsman bin Affan yang tadinya galau, ya, perasaannya galau karena gagal menikahi istri anak Rasulullah, ya, dengan masuk Islamnya dan dengan mendengarkan kata-kata Rasulullah itu sudah menyejukkan hatinya dan sudah membuat dirinya tenang. Ya, sudah membuat dirinya tenang dan membuatnya tenang dari kegalauan yang dirasakan itu karena gagal menikahi Ruqayyah.
Baik. Kita tinggalkan sejenak kisah ini akhwati fillah. Ya. Tapi jangan beranjak dari tempat duduk antumna, karena selanjutnya kita akan mengisahkan ternyata Utsman bin Affan akhirnya menikahi Ruqayyah. Ya. Bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa? Itu karena seiring dengan keberadaan umat Islam pada waktu itu, orang-orang Quraisy semakin mengencangkan intimidasinya, semakin memperkuat tekanannya kepada kaum muslimin. Ya, tidak terkecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelopori oleh Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab ini adalah ya orang yang anaknya menikah dengan Ruqayyah tadi. Ya. Perhatikan akhwati fillah, bagaimana Abu Lahab sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat benci dengan Islam. Sangat benci dengan Islam, ya. Bahkan kebenciannya itu berefek kepada anaknya. Ya, yang kemudian memaksa anaknya, menyuruh anaknya untuk mentalak Ruqayyah. Ya, meminta anaknya untuk mentalak Ruqayyah. Ya, dan ini cerminan, ini adalah contoh seorang mertua yang tidak baik. Ya, inilah cerminan seorang orang tua, seorang mertua yang tidak baik, yang kemudian mempengaruhi anaknya untuk kemudian bercerai karena sesuatu. Ya, terlebih lagi inilah kekufuran, ya, karena kejahilan, karena kekufuran, ya, sehingga kemudian mempengaruhi anaknya untuk kemudian menceraikan, mentalak daripada Ruqayyah. Ya. Demikianlah kisahnya akhwati fillah, sehingga kemudian bercerailah Ruqayyah dengan suaminya yang kufur pada waktu itu. Ya, suaminya yang kufur pada waktu itu. Ya. Hingga akhirnya ya datanglah kemudian Utsman bin Affan setelah selesai dari masa iddahnya untuk melamar Ruqayyah. Ya, Utsman bin Affan melamar Ruqayyah. Baik. Nah, ini yang kita katakan bahwasanya betapa Utsman bin Affan terhibur dengan masuk Islamnya, terhibur dengan hadirnya seorang nabi di akhir zaman, dan akhirnya juga mendapatkan apa yang pernah diidamkan, apa yang pernah diharapkan akhirnya terwujud. Ya, terwujud. Baik. Akan tetapi akhwati fillah, bagaimana kemudian kehidupan Utsman bin Affan bersama dengan istrinya ini? Ya. Ini nanti akan kita kisahkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Dan bagaimana Utsman bin Affan setelah masuk Islam, ya, bahkan kemudian diangkat menjadi khalifah. Ya. Bagaimana Utsman bin Affan yang dengan kedermawanannya tertulis dengan tinta emas, tapi ternyata berujung di akhir hayatnya, ya, di akhir hayatnya orang yang pernah menyumbang dengan sumur, ternyata di akhir hayatnya nanti justru beliau disekat, justru beliau dikurung dalam rumahnya, bahkan airnya pun di-stop. Ya, air minumnya, air bersihnya di-stop. Ya, padahal dia adalah orang yang pernah menyumbangkan sumur. Ya. Dan kisah lengkapnya ya nantikan pada kajian berikutnya. Saya kira demikian akhwati fillah, ya, waktu kita terbatas. Ya, nas'alullah yanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.